Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was saimat, semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada tafsir surat 18 Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayul hisbaini ahsa lima labisu amada. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami goa yang disebut dengan ashabul kahfi dan yang mempunyai rokim? Nah, apa itu rokim? Nah, rokim di sini lihat di bawahnya ada nomor 17 kecil di bawahnya. Ya. Ada di footnote, ada enggak? Di terjemahan. Apa itu rokim? Kalau di HP enggak ada ya. Di HP belum ada itu footnote-nya. Tapi kalau di Quran terjemahan ada. Quran terjemahan. Coba baca kalau ada. Enggak ada ya? Quran terjemahan ada? Nanti ada tuh rokim nomor kecil. Nomor kecil tuh baca. Di kita biasakan membaca terjemahan, ada footnote-nya dibaca. Itu penjelasannya itu tafsirnya. Ya, silakan. Kalau di apa enggak ada kayaknya, di HP enggak ada. HP belum ada yang bikin footnote, belum ada. Coba. Ada? Coba, Pak. Terjemahkan dulu. Ar-Rokim. Sebagian mufasir mengartikan nama anjing dan sebagian yang lainnya mengartikan batu bersurat. Nah, sebahagian ahli tafsir mengartikan rokim itu nama anjingnya. Yang lain mengartikan dengan nama batu bersurat di situ. Nanti kita jelaskan dalam tafsirnya apa itu rokim. Tapi di terjemahan jelaskan, terjemahan adalah, apakah engkau mengira hai Muhammad bahwa ashabul kahfi itu atau orang yang mendiami goa itu dan rokimnya atau anjingnya itu atau batu bersurat yang ada di sekitar situ termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang menakjubkan, kebesaran kami yang menakjubkan? Artinya adalah jangan engkau kira hai Muhammad tentang ashabul kahfi ini, baik tentang kisah pemudanya atau tentang anjingnya, itu perkara yang menakjubkan, yang sungguh luar biasa. Tidak. Betul, itu menakjubkan, betul, tapi tidak bisa mengalahkan
penakjubkan penciptaan langit dan bumi. Ada yang lain yang lebih menakjubkan daripada ini, kata Allah. Ya, kalau kita baca kisah ini Pak, menakjubkan. Sungguh luar biasa, menggambarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Betul. Tapi jangan engkau kira itu yang paling menakjubkan. Tidak. Lebih banyak yang lain lebih menakjubkan. Apa itu? Tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan bermacam bintang-bintang, menciptakan siang dan malam, mengadakan bumi ini yang dahsyat, bumi yang beraneka ragam. Itu lebih dahsyat lagi. Itu menggambarkan kuasanya Allah atas segala-galanya. Jadi kisah ini itu sebagian kecil itu. Hal-hal yang menakjubkan, bukan itu yang terbesar. Jadi hai Muhammad, kata Allah, jangan engkau mengira itu yang terbesar. Tidak. Betul sih, ini yang menakjubkan betul, tapi bukan terbesar. Yang terbesar masih banyak yang lain. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, ya, siang dan malam silih berganti, matahari beredar, ya, bulan, bintang-bintang yang berkedip, yang berjalan pada garis edarnya, itu lebih menakjubkan. Jadi Allah hanya memberikan peringatan ke Nabi Muhammad. Hai Muhammad, jangan engkau anggap ini yang terbesar ya. Tidak. Masih ada yang lain-lain yang lebih besar. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam goa itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam goa tersebut. Ini baru terjemahan ya. Terjemahan. Coba baca footnote lagi. Baca footnote-nya. Tadi kan footnote Ar-Raqim. Footnote berikutnya, apa lagi setelah Ar-Raqim? Ayat yang ke 11 tadi ada tuh. Ada 11. Raqib tadi kan Raqib nomor 17, sekarang nomor 18. Footnote. Tadi kan footnote nomor 17 kan? Sekarang 18 lagi nomor footnote-nya. Udah ketemu? Boleh baca aja. Sembilan belas. Ya. Sekarang saya jelaskan global dulu ya, global. Ayat yang ke-9 Allah menegaskan, hai Muhammad, masih banyak peristiwa besar, peristiwa yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi ini, seperti tentang penciptaan langit dan bumi, seperti Allah gantikan siang dan malam, ya, seperti hujan turun dari langit sampai ke bumi, terus menguap ke atas lagi, terus mutar terus. Selama dunia ada, tidak akan pernah kering dunia ini. Kenapa? Naik ke atas, menguap, turun ke bawah lagi, terus begitu terusnya. Tidak pernah air itu bertambah atau berkurang, Pak. Mulai tercipta sudah ada ukurannya. Jadi jangan kira, oh air besar, air banjir tiba,
Itu bukan air yang baru, bukan. Yang dari bawah menguap ke atas, di atas turun ke bawah lagi. Itu aja sebenarnya, mutar terus. Ya, banyak hal-hal yang menakjubkan lebih daripada ini. Itu satu. Ayat 10, nah, barulah Allah menjelaskan. Ingat ketika pemuda itu masuk goa, begitu mereka baru masuk goa, yang pertama sikap mereka apa? Berdoa kepada Allah, berlindung kepada Yang Maha Kuasa. Allahu Akbar. Luar biasa ini, Pak. Beberapa anak muda yang sengaja pergi dari rumahnya, dari kampungnya, untuk menyelamatkan akidah dari paksaan oleh raja yang zalim. Raja Dikyanus namanya, yang memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala, memaksa rakyat untuk berbuat zalim, melanggar perintah Allah. Sang anak muda enggak mau terpengaruh. Sebagian, Pak, terpengaruh menyembah berhala, sebagian dikasih uang, dikasih kenikmatan hidup oleh raja. Asal kalian mau menyembah berhala bersama saya, kalian mau apa? Mau pangkat, mau jabatan, mau kedudukan, saya kasih. Sehingga, Pak, rakyat banyak yang tertipu, Pak. Dikasih iming-iming oleh raja, wah, mau dia. Ya udah raja, kami siap naik jabatan, naik pangkat, kekuasaan kami diberi kami, dikasih uang kami siap, walaupun kami menyembah berhala seperti raja. Di banyak masyarakat, Pak, yang terpengaruh dengan kekayaan, pangkat jabatan, mengorbankan akidahnya. Ada pula rakyat yang kekeh, nggak mau dia. Saya nggak mau nyembah berhala. Anda nggak mau, kami penjarakan. Anda nggak mau, kami kasuskan. Anda nggak mau, kami bunuh. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Ibarat makan buah semalakama, Pak. Dipilih nyembah berhala, kita musyrik. Nggak dipilih itu, kita dibunuh, dipenjarakan. Pilih yang mana? Nah, banyak masyarakat yang terpengaruh. Anak muda nggak mau. Anak muda nggak mau menjaga akidahnya. Pergilah dia. Pergi dia, ketemu sebuah goa, masuk goa. Begitu masuk goa, yang pertama sikapnya apa? Berlindung kepada Allah dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat yang ke-10 ini menggambarkan bahwa inilah contoh anak muda yang bertauhid, anak muda yang berakhlakul karimah, anak muda yang lebih takut ke Allah dibandingkan makhluk di alam semesta ini. Terus sikap anak muda, Pak, begitu dia selamat dari raja, begitu dia dapat tempat berlindung dalam goa, dia selalu kepada Allah minta penjagaan. Jaga kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah, rahmati kami, kami kasih petunjuk ya Allah. Apalagi sikap kami ya Allah, jangan sampai kami korbankan akidah kami seperti yang lain-lain itu ya Allah. Itu ayat 11 itu, ayat 10. Ayat 11. Ayat 11. Karena mereka yang ingin berlindung dan minta perlindungan, berdoa kepada kami, kata Allah, kami bantu mereka. Karena Allah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Surat 47 Muhammad ayat yang ke-7. Coba artikan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Yuk, yang dapat duluan boleh? Siapa yang dapat duluan boleh? Silakan, yang dapat duluan boleh, enggak apa. Surat 47 Muhammad ayat yang ke-7. Ayo silakan Pak, silakan Pak. Keras suaranya. Ya, terjemahannya. Agama Allah
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Allah kan telah berjanji, wahai orang-orang beriman, kalau kalian membela agama Allah, Allah pasti membelamu. Itu janji Allah. Begitu anak muda ini membela agama Allah, menyelamatkan akidahnya, dia pergi ke dalam goa dan minta ke Allah perlindungan, Allah langsung menjaga mereka dengan cara Allah tutup telinga mereka. Artinya Allah tidurkan mereka sehingga mereka tidak mendengar lagi gonjang-ganjing di luar. Mereka tidak mendengar lagi bagaimana kejamnya raja membunuh rakyatnya, kejamnya raja memenjarakan rakyatnya. Allah tutup telinganya, bukan disumbat Pak, bukan. Terjemahannya apa? Kami tutup telinga mereka dalam goa itu beberapa tahun. Kami tutup itu artinya kami jaga mereka dengan cara kami tidurkan mereka. Kami tidurkan berapa? 309 tahun lamanya. Ini cara Allah menjaga mereka karena mereka telah menjaga agama Allah. Jadi banyak ayat-ayat Pak yang menjelaskan tentang ini. Jangan ragu kalian mendekat kepadaku. Jangan ragu kalian berlindung kepadaku. Jangan ragu membela agamaku. Jangan ragu membela orang bela agamaku. Aku bela kalian. Aku bela kalian, kata Allah. Ini yang kadang-kadang belum dipahami oleh kaum muslimin. Ya, sehingga gerakan ruh jihad itu kurang, Pak. Ya, kurang. Gimana gerakan membela agama itu kurang. Tapi kalau dirinya dihina, caci maki, mereka bawa golok, Pak. Nama bapaknya disebut, golok dibawanya. Nama sukunya dihina, wah, keluar senjatanya. Tapi agama dihina, Muhammad caci maki, Quran diinjak, mereka diam-diam aja lah. Udahlah. Terus Allah juga bela. Padahal Allah yang mengatakan, Nabi mencontohkan, Nabi Muhammad, Pak, babak belur wajahnya dilempar dengan batu, pribadinya dihina, Nabi tidak melawan. Nabi sabar, minta ke Allah perlindungan, tidak lawan Nabi, Pak, mendoakan malah, memaafkan malah. Tapi kalau Quran dihina depan Nabi, dakwahnya di stop, itu Nabi nyatakan perang kepada mereka. Jangan coba-coba menghina agamaku. Jangan coba-coba menghina Allahku, Rabbku. Nah, jadi Nabi itu mencontohkan agama dihina, Quran diinjak, hadis disepelekan, sunnah diolok-olokkan. Itu taruhannya apa? Nyawa taruhannya, Pak. Kalau di Mekah itu kisos tuh, Pak. Kisos itu. Jangan coba-coba hina Islam di Mekah, Pak. Kalau sampai ke raja itu dipanggil, potong lehernya itu, Pak. Dipancung itu. Gak main-main, Pak. Jangan coba-coba hina Islam. Tapi kalau pribadi dihina, itu unsurnya lain. Sebaiknya sabar. Nggak usah lawan. Ke Allah serahkan. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang karena anak muda ini siap mengorbankan jiwa raganya demi menjaga agama Allah, menjaga akidah Islam, Allah yang menjaga dia. Caranya, begitu dia masuk goa, Allah tutup telinganya dengan cara Allah tidurkan dia selama 309 tahun. Nah, terus ayat 12, "Tsumma ba'asnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada." Nah, apa tujuan kisah ini? Biar orang tahu bahwa beginilah cara Allah menjaga mereka. Kemudian kami bangunkan mereka kembali. Setelah tertidur sekian lama, kami bangunkan mereka kembali. Biar di antara mereka yang benar siapa sih? Ternyata mereka itu, Pak, pas terbangun saling bertanya, kira-kira berapa lama ya kita di sini ya? Wah, paling-paling 3 jam, 5 jam, setengah hari. Enggak, seharian kali. Enggak, setengah hari. Kenapa mereka berbantah-bantahan?
Karena mereka ingat begitu mereka masuk goa itu Pak, matahari terbit. Ya, terbit dan cahayanya masuk ke pintu sana. Pintu yang dimasuk itu, pintu masuk itu. Di cahaya masuk di situ. Terus mereka tidur. Mereka terbangun, matahari terbenam di sebelah sana. Cahayanya masuk dalam pintu sana. Ini dua pintunya Pak. Pintu goa itu dua. Pintu masuk satu dan pintu belakang satu. Ketika saya masuk ke goa itu, saya sudah berkali-kali masuk situ. Alhamdulillah. Begitu masuk dalam goa Pak, ya, goa itu ya selebar pintu kita inilah, pintu lebar pintunya itu. Enggak besar kok Pak. Pas masuk, turun tangga sedikit. Nah, di dalam itu ada beberapa kuburan di situ. Asli kuburan dari Ashabul Kahfi itu. Ya. Terus satu kuburannya itu dikasih kaca oleh raja. Kasih kaca Pak. Ini kuburan, ini kaca. Kasih kaca. Kalau kita senter Pak, ada tulang-tulang di situ Pak. Tulang-tulangnya di situ. Saya tanya, asli katanya, tulang-tulangnya itu. Ini kuasanya Allah. Ya, berapa tahun itu? Tulang-tulangnya masih ada Pak, enggak hancur. Di senter tuh ada tulang-tulangnya. Ini kuburannya, ini kaca. Dikasih kaca. Jadi pas kita masuk di pintu itu, pas masuk pintu, ya, ini matahari terbit di sana, cahayanya memantul sini, masuk dalam. Kalau maghrib sore hari kita ke dalam, nanti di sana ada pintu lagi, pintu kecil Pak, pintu kecil. Matahari terbenam, ya terbenam, cahayanya di sana lagi cahayanya. Di mereka mengatakan ya paling-paling setengah hari, paling tinggi 1 hari lah. Buktinya kita masuk tadi, cahaya matahari masuk sini. Kita terbangun di sini, cahayanya katanya. Wah, setengah hari lah. Padahal kata Allah tidak. Jadi mereka berbantah-bantahan. Untuk menjawab pertanyaan itu, siapa yang benar di antara mereka? Nanti Allah jelaskan di ayat berikutnya berapa lama mereka di sana. Jadi untuk mengetahui siapa yang benar di antara mereka, apakah setengah hari atau setahari atau berapa tahun lamanya. Tapi Allah mengatakan di ayat berikutnya nanti mereka Allah tidurkan selama 309 tahun. Masya Allah. Tidak berubah fisiknya. Rambutnya Pak begitu terus, seperti orang yang tidur sebentar, tidak berubah kok. Kalau kita itu mungkin bukan putih lagi ya, rambutnya bukan putih lagi, udah bermacam-macam warna rambutnya itu, sekian tahun lamanya. Ini rahasia Allah. Allah Maha Kuasa segala-galanya. Cara Allah menjaga mereka, Allah buktikan ke masyarakat, ini loh, kami betul-betul buktikan kuasa kami kata Allah. Kami bela orang yang bela agama kami kata Allah. Ya, nah sekarang itu terjemahan global, tafsir global namanya. Sekarang kita mulai mengartikan kata-kata yang utama yang penting. Ada di sini arti Ashabul Kahfi. Ashab itu penghuni, Kahfi itu goa, penghuni goa. Artinya anak muda dalam kisah itu. Nah, itu Ashabul Kahfi itu. Tentang Al-Kahfi sendiri, Al-Kahfi itu ada yang mengartikan dengan sebuah goa yang berada di gunung yang dijadikan sebagai tempat berlindung oleh para pemuda. Itu arti Al-Kahfi. Ada pula yang mengartikan Al-Kahfi itu ya anak muda itu sendiri, orangnya yang berlindung itu. Dia ada yang mengartikan goanya, ada yang mengartikan orangnya. Tapi yang lebih roji adalah goa. Kalau ashab baru orang, tapi kalau kahfi itu goa. Goa tempat berlindung mereka. Luasnya Pak ya, menurut saya sih kalau ketika saya masuk situ, kira-kira berapa ini? Dari sini Pak, dari sini. Dari ini terus sampai Bapak duduk itu terus ke sana. Berapa luas itu? Berapa luasnya Pak? Hah? Ya kira-kira 5 kali 5 lah ya. Saya sekitar itulah. Ya. Pas pintu ada tangga ke bawah, ya masuk dalam, tuh kiri kanan tuh ada kuburan. Terus mentok di dinding ujung, ada lubang lagi di belakangnya. Itu luasnya. Nah, jadi kalau ashab berarti penghuni, anak muda itu, kalau kahfi berarti goanya, tempat berlindungnya itu.
Nah, adapun rokim, nah, rokim itu bermacam-macam artinya. Kalau Al-Aufi dari Ibnu Abbas mengatakan rokim berarti sebuah lembah di kota Ailah. Sebuah lembah di kota Ailah. Ailah itu berada di pusat kota Aman. Aman itu ibu kota Yordania. Di mana Pak? Di Yordania. Di kota kecilnya bernama Ailah. Ailah itu masuk di pusat kota Aman, kota Aman. Kota Aman itu ibu kota Yordania sekarang. Itulah tempatnya. Jadi kata Al-Aufi, dasarnya hadis dari Ibnu Abbas, Ar-Rokim artinya sebuah lembah di dekat kota Ailah itu. Begitu pula menurut Atiyah, Qatadah, Ad-Doha mengatakan Al-Kahfi adalah goa yang terletak di sebuah lembah, sedangkan Rokim berarti nama lembah tersebut. Nah, ada pula mengartikan Rokim itu nama lembahnya. Kata Mujahid, Rokim adalah bangunan mereka, bangunannya. Ada mengartikan lagi Rokim adalah lembah yang di situ terdapat goa. Wah, macam-macam ini. Kalau Ka'ab mengatakan Rokim adalah nama sebuah negeri. Ada mengartikan gunung tempat goa berada. Said Ibnu Jubair mengatakan Rokim adalah lempengan batu yang mereka gunakan untuk menulis kisah-kisah Ashabul Kahfi. Kemudian mereka letakkan dalam gua itu. Nah, ini adalah tafsir kata Al-Kahfi dan Ar-Rokim. Kalau saya lebih cenderung mengatakan Ashabul Kahfi. Ashab penghuni. Penghuni menunjukkan orangnya. Kahfi goa. Nama goanya. Atau sebuah daerah yang berlobang itu. Ar-Rokim bisa berarti lempengan-lempengan, bisa berarti anjing yang menemani mereka. Itu secara bahasa. Ya, sampai sini cukup ya, udah habis bukunya. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.